in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, on this wonderful time, wonderful time, wonderful time He has made. Pada hari ini akan dilangsungkan berkata pernikahan kudus Saudara Wengki Yosua STH dan Saudari Irin Anastasia SC. Nah, saudara, mari kita mau sama-sama serahkan lebih dahulu semua ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan ambil alih mengatur segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh kemurahan-Mu hari ini akan diberlangsungkan nikah kudus Tuhan antara anakmu Wengki Yosua dengan Irin Anastasia. Kami tahu semua dalam pengaturan-Mu dan biarlah Engkau turunkan berkat di atas kebaktian kami. Ampuni segala dosa kami, sucikan, layakkan di hadapan-Mu. Biar dari awal sampai tamatnya tangan-Mu sendiri yang akan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami serahkan kepada MC untuk meneruskan lakuin. Iya, silakan duduk. Saudara, ini hari yang bahagia. Saudara Wengki dan Irin hari ini menetapkan mereka masuk pada pernikahan yang kudus. Kalau sebentar diberkati, ini sesuatu yang Tuhan lakukan baik adanya. Amin, saudara. Tuhan itu baik. Sejak kejadian Dia menciptakan dunia alam semesta ini, semuanya Dia katakan baik. Nah, saat ini juga kejadian ini baik adanya. Amin. Semua baik. Kita akan nyanyikan pujian semua baik. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, saudara, Tuhan itu menetapkan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya baik. Tinggal bagaimana kita meresponnya, ya saudara. Saudara, pernikahan adalah hal yang dilakukan, ya, karena ada laki-laki dan perempuan, lalu Tuhan buat saling tertarik dan jadi. Seperti yang kita melihat saat ini, saudara Wengki Yesua yang jauh-jauh dari timur, dari Rote ya. Ya, dari Rote, saudara bisa ketemu dengan saudara Irin dari Tanamas Semarang ini, dan membuat mereka saling tertarik. Tidak tahu, orang bilang asam di gunung, garam di laut. Kedua-duanya ketemu dalam masakan jangan asem itu ya, orang Semarang kenal sungguh-sungguh, dan jadi indah semuanya. Saudara, Tuhan taruhkan dalam orang untuk saling tertarik, untuk betul-betul berkembang biak menyesuaikan rencana Tuhan bagi keluarga itu. Itu mari sama-sama kita melihat bagaimana perkawinan itu adalah suatu yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan berkenan, Tuhan memberkatinya. Saya akan lihat dari Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, satu perikop dari Yohanes ini ya, cerita mengenai perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, akan apakah ya dengan daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. Saudara Bambang akan meneruskan baca ini. Di
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih. Saudara, sengaja diambil satu cerita pendek permulaan dari Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes, yang berkata ada mukjizat di perjamuan Kana. Dan yang aneh, mukjizat ini dikerjakan oleh Yesus bukan di tepi danau, bukan dengan orang banyak, tapi pada satu desa yang disebut Kana. Ya, desa itu sekarang menjadi kota kecil. Saya belum lama melihat ke sana, dan ada katedral katanya untuk menikmati perjamuan di Kana ini. Saudara, Tuhan Yesus adalah pembuat mukjizat yang besar. Orang-orang percaya bisa berharap dalam hidup ini. Bagi yang percaya tidak ada mustahil, semua bisa jadi. Dan saudara, kita melihat ceritanya terlalu sederhana, anak-anak sekolah minggu hafal dengan cerita ini. Tetapi yang perlu adalah pelajaran yang diambil. Saudara, kita melihat ketika perkawinan di negeri Kana itu, keluarga sudah siap-siap semuanya. Biasanya semua atau orang kawin punya rencana jauh-jauh keluarga, saudara-saudara ikut bantu apapun juga. Ya, saya punya pembantu saat ini, dia bilang, saya tak pulang dulu. Kenapa? Karena membantu di desa sana, tetangga saya tuh akan punya gawe katanya. Nah saudara, kadang-kadang jauh harus datang, bawa sumbangan dan sebagainya. Itu terjadi dengan negeri Kana, di kota Kana yang kecil itu. Dan kita melihat bahwa semua yang sudah siapkan keluarga, maka terjadilah suatu yang siap. Tetapi belum tentu persiapan saja saudara akan membuat satu kebahagiaan terjadi. Saya tahu kedua keluarga, baik keluarga yang di Semarang maupun yang di Rote ya, itu sudah persiapkan banyak hal. Baik pihak laki perempuan, semua itu bersiap yang baik. Tapi kalau kita melihat sekarang, banyak perkawinan di Indonesia ini yang terlalu berakhir dengan baik. Indonesia ini salah satu negara yang isinya perkawinannya bubrah, tidak karuan. Ya, baru menikah sudah berapa bulan lalu jadi bubar, tidak karuan. Ya, tidak sampai tua. Padahal keinginan Tuhan perkawinan itu adalah tetap harus kuatnya sampai dipisahkan oleh maut, lalu orang boleh kawin lagi. Ya, saudara, Tuhan Yesus tidak mau perkawinan diulang-ulang, sekali untuk seumur hidup sampai maut menceraikan. Karena itu tidak ada istilah kawin kedua, kawin ketiga, kawin keempat, ya, sampai talak jatuhkan. Sekali menikah itu akan sampai salah satu meninggal, baru boleh kawin lagi kalau mau kawin lagi. Nah saudara, karena itu kita melihat dari cerita ini, ketika pesta berjalan, perkawinan bukan cuma waktu pesta sukacita ini, saudara jadikan raja sehari untuk duduk dan ditonton banyak orang, menjadi mempelai yang bagus dan cantik. Orang senang lihat itu semuanya. Tidak terpikirkan, ya. Itu beberapa saat lalu saya melihat satu perkawinan, menghadiri satu perkawinan, ada lagu yang baru muncul tuh, pulangkan saja aku kepada ayahku ibuku. Lalu orang ada kagum, lagu masih populer saat itu.
Langsung ibu yang punya rumah berhenti. Penyanyi turun, jangan nyanyi lagi. Wong sini mau seneng-seneng kok. Nyanyi, pulangkan saja aku ke rumah. Bapakku, apa itu? Tidak boleh nyanyi itu. Saudara penyanyi suruh turun. Karena tidak cocok dengan perkawinan. Tidak ada mempelai berdua atau dua keluarganya yang mengharapkan satu keadaan yang seperti itu. Kenapa? Karena persatuan dalam Tuhan yang disatukan oleh Yesus itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Orang Kristen cuma kenal satu kali menikah, maka itu tidak akan bisa dipisahkan. Saudara Wengki dan saudara Irin, saudara dari dua suku bangsa yang berbeda total ya. Punya kebiasaan, punya kesukaan, tentu yang lain-lain. Ya. Dan lain tidak berarti harus berubah. Lalu kita jadi tidak senang. Ya pikir sungguh-sungguh ya. Karena perkawinan antar etnis, antar bangsa biasanya membawakan masalah ekstra. Kebiasaan yang dibawa kita harus belajar menyesuaikan di dalam Tuhan. Saudara, tidak langsung menjadi rusak semuanya. Nanti kita melihat di dalam perkawinan tadi di tengah jalan, bukan pada saat pestanya. Saat pesta orang bisa sukacita, tamu-tamu bisa makan minum, tapi di tengah jalan maka mereka kehabisan anggur. Padahal anggur itu adalah satu lambang dari sukacita. Orang minum anggur supaya sukacita, lepas dari masalah. Itu terjadi, katakan mereka kehabisan anggur. Saudara Wengki dan saudara Irin, saudara bisa rasanya kehabisan sabar untuk saling mengerti. Saudara rasanya tentu kehabisan kekuatan untuk jalan terus karena banyak persoalan perkawinan dalam hidup. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, orang kawin itu seperti orang lalu melihat ada satu rumah kaca, rumah lebih dari kaca ya, yang tinggal di dalamnya waktu masuk senangnya luar biasa. Orang nonton senang, wah pengantainya cakep, pengantainya ayu. Tetapi orang di dalam untel-untelan pengen cepat keluar. Kenapa? Kepanasan sumuk. Demikian juga kita melihat kalau kita belum menikah kita pikir akan indah saja ya. Tetapi ketika sudah jalan mulai terjadilah bahwa orang kalau bisa pengen lepas. Ada istilah yang katakan I wish I would never married. Bilang, coba tahu gitu saya tidak kawin saja dulu. Lebih baik hidup sendiri lebih baik. Berapa banyak ya di dalam agama kita orang Kristen tidak pernah boleh ada perceraian. Yesus memimpin kita untuk pegang itu. Tidak boleh ada perceraian apapun terjadi. Entah itu ada masalah keuangan, entah masalah pekerjaan, entah masalah keluarga, apapun juga. Masalah tidak pernah boleh menceraikan yang sudah diteguhkan dan diberkati dalam Tuhan. Nah, itu mari sama-sama kita bawa keduanya dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya pernikahan perlu diberkati oleh Tuhan. Diteguhkan, diberkati oleh Tuhan supaya Tuhan yang ambil alih dalam hidup ini. Kalau ada masalah, karena saya tahu kita yang masih hidup tidak pernah lepas dari masalah. Tapi berbahagialah orang-orang yang sudah punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia selalu melihat ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Dan kita bersyukur bahwa kita menjadi pemenang. Orang yang dalam Tuhan ditentukan katanya menjadi seorang pemenang. Kalau orang lalu bercerai itu sudah kalahan ya. Katanya orang pemenang akan mengatasi masalah dan dia akan selalu penuh dengan sukacita karena kemenangan diberikan. Karena itu mari sama-sama kita membawakan Wengki dan Irin ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perbedaan yang ada tidak makin meregangkan mereka, dia makin membuat indah dalam kehidupan ini ya. Kitab Amsal Sulaiman mengatakan gini, seperti besi menajamkan besi, demikian manusia menajamkan sesamanya. Saudara Wengki punya kebiasaan, punya kultur, punya cara ngomong yang lain dengan orang Semarang ya.
Nanti orang Rote, orang Semarang itu jauh ya, punya kebiasaan yang beda. Tetapi kalau saudara tahu bahwa itu besi yang taruh Tuhan, ya, orang lalu mau, kalau sekarang pakai istilah orang Jawa ungkal, ungkal itu batu untuk mengasah. Kalau itu disatukan, jadilah pisau itu lebih tajam. Ya, pisau bisa dipakai baik kalau dia itu tajam. Dan saudara, kehidupan ini bukan masalah perbedaan. Perbedaan membuat lebih kaya kita. Dan kalau disatukan jadi indah. Orang Jawa mata ini, asam di gunung, garam di laut. Nah, saudara, tapi ketika asam dipersatukan dengan garam, jadilah yang namanya jangan asam, sayur asam. Sayur asam enak dan sedap karena apa? Karena garamnya dicampurkan dengan asam, lalu jadilah sayur asam. Saudara, demikian pula saudara berdua dalam Tuhan. Jangan takut, hadapi semuanya, dan kemenangan dipastikan untuk orang-orang yang berharap dan percaya pada Dia. Ya, mari sama-sama kita mengakhiri firman Tuhan ini, dan saya akan undang saudara mempelai berdua untuk berdiri dan membacakan janji pernikahan yang ada. Ya. Sebelum saudara diberkati, diteguhkan, saudara menyatakan janji yang harus dipegang dalam hidup ini. Silakan mulai ya. Saya bernama Wengki Yesua, berjanji mengambil Irin Anastasia sebagai satu-satunya istri, serta mengasihi dan hidup rukun dengannya. Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu, baik waktu senang ataupun waktu susah, sehat dan sakit, waktu kaya ataupun miskin. Saya berjanji akan menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang menceraikan kami berdua kecuali maut. Semarang, 10 Februari 2018. Saya yang berjanji, Wengki Yesua. Ya, akan tanda tangan dulu, janji ini disaksikan semua. Silakan tahun situ. Ya, kamu tanda tangan dulu. Tanda tangan Wengki. Sekarang gantian mempelai wanita mengucapkan janjinya. Nggak kelihatan. Saya bernama Irin Anastasia, berjanji mengambil Wengki Yesua sebagai satu-satunya suami, serta mengasihi dan hidup rukun dengannya.
Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu, baik waktu senang ataupun waktu susah. Sehat dan sakit, waktu kaya ataupun miskin. Saya berjanji akan menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang menceraikan kami berdua kecuali maut. Semarang, 10 Februari 2018. Saya yang berjanji, Irin Anastasia. Baik, berdua akan sama-sama berlutut. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah, Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kita nyanyi sekali lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Bapa surgawi, kami datang pada siang hari ini. Ini kedua anakmu Tuhan yang saling tertarik. Mereka berketapan untuk menjadi satu dalam Tuhan. Bapa, Engkau sumber kebahagiaan, Engkau yang menginisiasi Tuhan akan perkawinan yang kudus. Saat ini kami bawa kedua anakmu, tumpangkan tanganmu atas dua anakmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku persatukan Engkau di dalam perkawinan yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan bawa mereka lebih indah. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan berdiri. Berdua merayakan saling berhadapan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Saudara Wengki akan datang menghadap.
Ini saatnya untuk buka wareng. Pandanglah dengan sungguh-sungguh. Ini sekarang menjadi istrimu yang sah di dalam Tuhan. Tidak ada penghalang lagi antara engkau dan. Silahkan dinaikkan. Mengalir dan mengalir, memenuhi. Sebagai tanda kasih, silahkan berikan kecupan yang manis untuk istrimu yang Tuhan berikan padamu. Kita beri tepuk tangan saudara atas sukacita yang luar biasa. Di sini tersedia 2 cincin yang akan dikenakan oleh mempelai berdua. Cincin ini adalah sebagai lambang yang sungguh dibawa kemanapun saudara ada. Ketika orang melihat jari saudara, aku saudara yang punya. Wengki kepunyaan Irin, Irin memakai jengkatan, aku saudara kepunyaan. Tidak boleh ada pria atau wanita yang lain akan bersama dengan saudara, karena itu satu perzinahan di hadapan Tuhan dan terkutuk orang yang mengerjakan itu. Mari kenakan dengan kasih dan sama lain. Silakan. Yang mana? Silakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Gantian. Kasih dari di hatiku membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Saudara Wengki, saudara Irin, mulai hari ini kalian berdua sudah menjadi suami istri yang sah. Tidak ada penghalang lagi, sebagai tanda di wareng sudah dibuka. Tidak ada penghalang lagi. Dan saudara, untuk hidup berlanjut, hidup tidak terlalu gampang. Kami dari gereja ingin memberikan saudara kenangan ialah Alkitab firman Allah yang hidup ini. Dan biarlah jadi pegangan saudara. Di saat susah, di saat terjepit, di saat ketakutan, ada jawaban dari Tuhan. Kalau saudara pegang firman Tuhan, ambillah waktu untuk saling baca firman Tuhan setiap hari. Dan pegangan firman Tuhan tidak pernah bohong, akan dipenuhi dari saudara. Terima sama-sama. Ya. Mempelai berdua akan memberikan persembahan sulungnya. Ya, silakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
memperlihatkan duduk kembali dan akan menyatakan mengalir kasih dari akan mendatangi tempat tinggi. dua orang tua atau wakilnya dan mereka mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan. Dua orang tua berdiri, silahkan. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Silakan memberikan salam hormat kepada orang tua atau yang mewakili dari orang tua Wengki, dan setelah ini kepada orang tua Irin. Silakan memberikan salam dan terima kasih. Hidupku mengalir kasih dari tempat tinggi. Pada orang tua dari pihak wanita, mengalir kasih dari Tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mulai berdua, silahkan duduk kembali di tempatnya setelah selesai nanti ya. Silahkan duduk kembali. Dan sekarang Wengki ada di sebelah kanan daripada dari Irin. Today I
share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. Wonderful day. Wonderful day. He has made. Saya Freya mewakili siswa SMP Kristen Terang Bangsa mengucapkan selamat berbahagia Miss Iren dan Sir Wengki. Saya mewakili guru dan staf SMP Kristen Terang Bangsa juga mengucapkan selamat berbahagia buat Miss Iren Sir Wengki. Tuhan Yesus selalu memberkati. Ada satu lagu pujian yang diminta khusus dari Miss Iren. Waktu saya tanya, Miss Iren adakah lagu yang selama dengan Sir Wengki mengena di hati? Katanya kagak ada. Terus saya tanya lagi, Miss Iren, kira-kira selama perjalanan dengan Sir Wengki adakah lagu yang benar-benar membuat Miss Iren tambah kuat di dalam Tuhan Yesus, menjalani perkenalan dan lain sebagainya dengan Miss Iren? Lalu di forward lah lagunya, Tiada Ternilai judulnya. Kita akan nyanyikan bersama dengan anak-anak dan guru-guru Terang Bangsa. Mari. Jangan nangis Miss Iren, ini hari bahagia. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah rela kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus Tuhan tiada ternilai kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, hanya Kau Allah yang luar biasa. Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat kemuliaan tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Kami bersama-sama mengucapkan selamat berbahagia untuk Misiren dan Serwengki. Tuhan Yesus memberkati. Ini kejutan buat Misiren karena Misiren tidak tahu kalau kita datang. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Kami sebagai orang tua dari sudah mempelai berdua sudah jadi mempelai berdua. Sangat mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih pada saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, saudara kami semua yang hadir sini. Terima kasih banyak, Tuhan berkati semuanya yang sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pemberkatan dari kedua anak kami, Wengki dan anak Irene. Terima kasih juga untuk pemusik, untuk Bapak Pendeta, untuk pemusik, untuk dari
vokal, grup penyanyi juga, untuk semuanya yang saya tidak dapat perkataan satu-satu. Terima kasih. Itu Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Amin. Baik, mari sama-sama kita berdiri, kita mengakhiri upacara pada siang hari ini. Kita berdiri, kita menutup dengan doa berkat bagi kita sekalian. Sekarang pulanglah ke masing-masing, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Putra, persetujuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Akan berikan salam mempelai dan mempelai. Kasih Yesusku. Mari silakan maju ke depan. Bapak Ibu dari Wengki yang Kau beri, menghadap hari. sebab hari ini Silakan lo beri selamat kepada Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, karena ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.